Ya kemungkinan jangan-jangan seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak lah. Ini salah satunya. Ini kasus sampai sekarang. Dulu bongkar yang pertama sudah habis 35 juta. Ke rumah sudah tidak punya uang sama sekali. Ini yang kita. Makanya kalau ada ketransparanan, ada pembukuan yang pasti, itu ketua harus tahu, ya, harus tahu laporan dari bendahara maupun di bidang yang lain ini kondisi keuangan berapa. Ini akan menyulitkan mereka sendiri. Sudah saya sarankan untuk rapat pengurus. Saya pun siap untuk hadir memberikan informasi sebenarnya. Tapi sampai sekarang rapat pengurus ya hanya gitu-gitu saja. Katanya bendahara itu kalau ditanya katanya marah. Listriknya kemarin mesti berapa? Marah. Pasang meter air di tempat nasi bayar berapa? Marah. Suruh megang bukunya. Ya kan lucu kan itu. Jadi salah satunya adalah ketuanya keluar. Saya sarankan. Ini triknya harus begitu. Keluar di dalam forum, di RT, rapat RT, keluar. Kalau memang keluar masih digondeli yang lain, tarik kembali. Setelah itu ditarik orang-orangnya itu. Pengurus A mau enggak kerja lagi, tapi dengan catatan seperti ini. Kalau memang tidak mau ya sudah keluar, ketuanya tetap. Tapi kalau tidak mau ketuanya saya minta keluar. Ini ketuanya ngenes Pak ini Pak, mikir terus masalah pompa, masalah air ini. Saya kasihan Bu. Ini suatu contoh seperti tempat saya, terus terang saja. Tempat saya itu ada 2 pengurus yang balelo, yang tidak kerja tapi minta bayaran. Pada waktu itu tahun 2017 itu sudah saya bayar 400.000 dan belum termasuk uang lebaran. Tapi saya bayar separuh dari uang lebaran itu, saya bayar dari separuh. Kalau dibandingkan dengan yang lain tidak terima. Akhirnya dia marah. Saya rapatkan rapat di forum RT, saya keluar Pak. Ini suatu contoh saja. Saya keluar. Sudah terserah siapa yang mau ganti. Ternyata 90% masyarakat masih gondeli saya. Kalau memang itu menghendaki saya harus jadi ketua, saya harus nari dulu pengurus yang mau bekerja dengan saya. Setelah itu saya terima pengurus satu-satu, saya tarik. Si A mau enggak? Masih mau. Si B mau. Si C mau. Si D saya berhenti saja Pak. Orang itu yang ngeyel Pak. Ternyata malu dia, tidak kerja. Akhirnya keluar. Satu lagi keluar karena tidak pernah kerja. Ini salah satu contoh cara menurut saya nih. Terus cara untuk mengeluarkan pengurus yang ngeyel seperti itu. Jadi ini sudah saya praktekkan Pak, ternyata bisa. Jadi yang tadinya hanya menuntut saja, setelah saya begitukan dia keluar. Ini salah satu contoh saja. Jadi jangan sampai teman-teman nanti ketuanya itu mikir terus masalah air, di drill terus dengan warga yang air tidak mengalir karena kesalahan dari proses pembukuan maupun penanganan masalah administrasi air. Ini salah satu contoh. Sekarang hanya punya uang 4 juta. Ini yang sekarang ini. Ada lagi yang satu lagi sampai rame, sampai lari ke kepolisian, RW-nya sampai total, sampai ini saya sayangkan. Tidak bisa dirembuk secara baik-baik. Ini larinya ke tempat saya sarankan. Kalau memang saya tidak pinter, tidak bisa ngomong, tapi seandainya saya dimintai tolong datang untuk memberikan informasi-informasi, saya siap. Tapi sampai sekarang
mereka tidak mengundang kami. Justru sekarang kelihatannya tidak tahu sekarang kepengurusannya bagaimana. Ini yang pertama. Yang kedua, mohon bagi yang sudah punya pompa tidak masalah. Yang belum punya pompa ini kalau bisa punya dana paling tidak belian dulu Pak, beli untuk cadangan. Sekarang naik lagi pompa, harga pompa naik lagi naik terus. Kalau mumpung ada uang, mohon nanti jangan sampai pada saatnya pompa mati berhari-hari baru cari dana, pompanya tidak ada. Belum nanti ongkos bongkar, kecuali bisa mengadakan bongkar sendiri. Ini saya sarankan. Sekalipun kita sudah menyiapkan pompa. Ini yang ketiga, saya minta tolong kepada teman-teman khususnya di anggota baru. Ini selamat datang anggota baru. Ini yang pertama yang dari tingkat tengah belum datang ya. Tingkat tengah ada yang datang enggak? Kemarin yang baru tingkat tengah tidak hadir. Nah, ini ada dari Karangpete, Kota Winangun nggih Pak nggih. Tingkir Kecamatan Tingkir nggih. Kecamatan Tingkir. Nggih, ini sebetulnya dulu anggota lama Pak. Anggota lama yang sudah keluar dulu pernah mengikuti pertemuan kurang lebih 3 kali kalau tidak salah pernah mengikuti. Terus ini karena permasalahan air, terus sekarang ketuanya yang dulu dan wakilnya itu keluar. Sekarang ini dikelola lagi, jadi dibentuk lagi kepengurusan yang sekarang hadir. Ini dari Karangpete ya. Dulu ini anggota lama tapi masuk lagi sudah berapa tahun. Ini keluar sekarang masuk lagi. Ya, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan anggota baru yang masuk ini tetap bisa mengikuti pertemuan, karena keuntungan pertemuan ini jangan berpikir hanya mencari bantuan lain-lain, tapi kita sharing Pak, sharing bagaimana cara menangani masalah air dan lain-lain. Jadi kita banyak teman. Dan yang jelas ini kalau menurut saya pertemuan seperti ini, saya sebagai orang yang sudah tua mungkin memperpanjang usia Pak. Memperpanjang usia. Saya bertemu dengan teman-teman ini akan saya sangat gembira, bisa berkenalan, bisa berguru dan lain-lain. Yang ketiga, ini saya sarankan untuk anggota yang baru ini membuat peta jaringan Pak. Pertama, peta jaringan ini sewaktu-waktu diminta oleh dinas, ini harus punya Pak, peta jaringan, di mana letak sumur, di mana letak jaringan ini alurnya kemana. Ini harus punya. Terus diharapkan juga semua punya ADART Pak. ADART itu harus punya untuk pedoman. Untuk melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, ini mungkin ada sebagian yang tidak punya profil. Jadi membuat profil itu juga penting Pak. Profil KSM masing-masing yang baru, buat profil. Kira-kira ada yang tanya masalah profil dan itu. Kalau profil itu intinya pokoknya ya bagaimana sebetulnya jati diri saya. Jadi diceritakan aja di situ. Saya kira saya sekian dulu. Nanti yang lain-lain kita sambung pada waktu kita Wanasari.
Jadi kita lanjutkan. Saya kira mungkin ini akan diteruskan. Mungkin Pak Soli akan menyampaikan. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.